Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan karakter, rekan-rekan ilmu, marilah kita perkuat karakter kita perkuat ilmu kita, karena dengan karakter dan ilmu itu adalah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Di bidang keuangan, kita sering mendengar penjajahan ekonomi, tapi kita juga tahu penjajah tidak akan bisa masuk kalau kita memperkuat karakter kita dan ilmu kita. Paling tidak itulah, kita kuatkan karakter kita perdalam ilmu kita untuk tahu dulu apa yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Karena lambat laun kalau serangan-serangan ini terus muncul dan kita tidak memperkuat karakter dan ilmu kita, maka kehancuranlah yang akan kita peroleh. Saya mau spill satu koperasi di Perancis, namanya Groupe Agricole Perancis. Ini bank koperasi. Mungkin Anda tertegun, kok bank koperasi ya Pak? Nah, nanti akan kita lihat. Ini fokusnya di pertanian. Asetnya 2 triliun euro, ekuivalen 39.835 triliun Indonesia rupiah. Sementara PDB kita adalah Indonesian rupiah 23.831. Kalau saya hitung PDB Indonesia dibandingkan asetnya koperasi ini adalah 60%, hampir separuhnya. Berarti koperasi ini punya aset 2 kali lipat, hampir. Teman-teman, ini cara kerjanya gimana? Struktur koperasi piramida. Kalau bicara piramida, itu kan bawahnya sangat lebar dan atasnya kecil, pucuknya kecil. 2.512 entitas bank lokal ini menjadi fondasi dasar. 11 juta anggota koperasi dan nasabah. Saya jadi ingat Bank Jateng. Coba kita lihat Bank Jateng. Bank Jateng, struktur modalnya ternyata 51% itu dimiliki oleh Pemprov, sementara yang 49% dimiliki oleh Pemda kabupaten.
Apa ini artinya buat Anda? Kalau bagi saya, ini adalah pemerintahan otoriter. Sementara yang dilakukan di Perancis adalah bottom up. Tapi yang dilakukan di Indonesia adalah top down. Artinya, provinsi tidak mau kehilangan kendali terhadap bupati-bupati. Beda dengan di Perancis. Justru kendali-kendali itu ada di fondasi. 11 juta anggota koperasi. Kita lanjut. Bank regional ada 39 entitas dimiliki oleh bank lokal. Nah, ini kan jadi regional dimiliki oleh bank lokal, berfungsi sebagai bank umum yang komprehensif, melayani wilayah spesifik di Prancis. Credit Agricole Prancis SA atau disingkat CASA adalah entitas pusat yang terdaftar di Bursa Saham Prancis. Bank regional pegang saham mayoritas. Jadi ini yang nasional, pemegang saham mayoritasnya adalah bank regional. Ya kalau di sini provinsi-provinsi gitulah. CASA menyusun strategi grup untuk mendukung anak perusahaan spesialis. Model perbankan universal. Grup menggunakan pendekatan perbankan universal, terintegrasi, dan bank asuransi. Perbankan retail, layanan khusus. Retail nih ya, ini adalah individu, petani, usaha kecil, dan Pemda. Nah, ini fokus di petani lagi nih, bagus. Asuransi dan manajemen aset adalah retail terkemuka di Eropa. Asuransi bank terbesar di Perancis. Bank asuransi. Perbankan, korporasi, dan investasi di 33 negara. Coba kita lihat, kita bandingkan. Dulu dan sekarang kita punya Bank Bukopin. Bank Bukopin itu awalnya 1970-an itu dimiliki oleh koperasi. Sekarang sudah diambil alih oleh KB Koopmik, bank dari Korea Selatan. Jadi sudah tidak bank koperasi lagi sekarang Bank Bukopin, bahkan sudah menjadi bank asing pemiliknya. Bank Yuda Bakti, Anda pasti kenal, mungkin ada sebagian yang kenal. Dulu adalah banknya Koperasi, TNI, Polri. Sekarang sudah diambil alih oleh Akulaku. Ini yang terjadi di Indonesia. Nah, yang harus kita waspadai sebagai orang yang berkarakter dan berilmu, ini kan penjajahan, penguasaan ekonomi. Pertanyaannya, kemana Kementerian Koperasi? Kemana otak teman-teman kita yang punya Bukopin dan punya Bank Yuda Bakti? Menjadi PR buat Anda dan kita. Paling tidak ini saya sudah spill untuk Anda. Berikutnya,
Rabobank Belanda fokus di pertanian, koperasi kredit kecil oleh para petani. Ini sudah 125 tahun berdiri di Belanda, bahkan sudah buka cabang-cabang termasuk di Indonesia. Nah, ini core-nya juga dari koperasi. Kemudian Desjardins Group Kanada, keuangan di Amerika, menguasai dia. Ini adalah koperasi jasa keuangan. Koperasi lagi teman-teman. Sekarang yang di pertanian, produsen pertanian, IFFCO, India Farmer Fertilizer Cooperative, disingkat IFFCO. Itu produsen pupuk terbesar, omsetnya besar. Gujarat Cooperative Milk, coba nih, Anda bisa bayangkan Boyolali kalau gitu ya, yang banyak susunya, karena dia marketing federation susu terbesar. Ini di Gujarat, India. Kemudian ada lagi satu lagi yang susu, Fonterra Cooperative Group, Selandia Baru. Ini juga susu terbesar. Teman-teman, melihat spill yang sudah saya sampaikan ke Anda, itu kita cukup prihatin bagaimana petani produsen itu tergencet di tengah grup pedagang-pedagang. Harga gabah menyedihkan, harga susu lokal menyedihkan. Teman-teman, ada juga koperasi yang merupakan pekerja, serikat pekerja, namanya Mondragon Corporation Spanyol. 80.000 pekerja, kawan. Solidaritas, kesejahteraan, kesetaraan gaji. Ini juga besar, ini koperasi. Dia bentuk koperasi. Nah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita nggak usah malu-malu lah. Kita belajar di luar negeri, koperasi mana aja yang berhasil. Bukan koperasi yang tersingkirkan oleh kemajuan zaman. Ini salah kita. Bukan hanya pemerintah, salah kita semua. Kita mau apakan koperasi kita agar bisa maju. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.